Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami di dalam program pelajaran Alkitab melalui Sekolah Sabat. Dan bersama dengan saya, seperti biasa teman saya, Abner. Halo, Shalom. Abner, apa kabar? Luar biasa lah pastinya. Jawabannya Oke. sama ini. Ya memang berkat Tuhan setiap hari kan. Luar biasa. Gitu kan. Ya, oke. Jadi kita di pelajaran pekan keberapa nih? 11 ya. 11. Dari bulan ketiga ini. Ya nggak terasa ya, kayak cepet ya. Cepat. Sudah 2 sabat lagi, sudah sabat 13. Iya, betul. Oke. Ya kita hari Rabu ini. Sorry, hari Selasa. Sampai lupa hari. Hari Selasa dengan tema menceritakan Kisah tentang Yesus. tentang Yesus. Nah, ini kan kalau seperti saya bilang kemarin juga 2 hari berturut-turut sebelumnya ini kita kan banyak ngomong tentang kesaksian. Tentang Yesus. Nah, ini ceritakan kisah tentang Yesus. Nah, mungkin Abner bisa memulai ini apa yang Abner dapatkan dari pelajaran hari Selasa ini. Oh iya. Kalau saya mau boleh memulai menceritakan kisah tentang Yesus. Di sini tuh dituliskan bahwa kita tahu nggak sih kalau misionaris pertama yang diutus Tuhan itu bukan dari murid-muridnya sebenarnya, bukan dari murid Yesus. Yang notabene murid Yesus itu ya pasti bisa menceritakan ya kayak istilahnya membagikan setiap hari setiap dia, harinya bersama Yesus. Bukan cuma setiap hari, dia hidup bersama-sama dengan Yesus. Ya hampir sama, maksudnya dia juga akan membagikan firman, bagian dia begitulah. Ya, tetapi ternyata bukan dari murid Yesus yang pertama diutus menjadi misionaris, tetapi dari orang yang kita nggak tahu latar belakangnya, nggak tahu cerita kehidupannya gimana, tapi dia adalah sedang dirasuki setan, sedang kerasukan. Nggak kenal, pertama ketemu pas kerasukan lagi. Pertama ketemu pas kerasukan, dan itu dia disembuhkan oleh Yesus. Maksudnya dikeluarkan roh setan itu dari tubuhnya oleh Yesus. Nah, itu yang akhirnya menjadi misionaris pertama, yang artinya dari pengalaman pribadi ya dia sudah merasakan kasih Tuhan, maksudnya merasakan kekuatan Tuhan, merasakan keajaiban Tuhan, dan akhirnya dia menjadi misionaris yang artinya menceritakan berdasarkan pengalaman yang dia punya. Mungkin lebih tepatnya sih sebenarnya orang ini mungkin pengen ikut Yesus kali ya. Dimana kan sudah disembuhkan, dia mungkin setidaknya punya rasa terima kasih. Terima kasih. Aku mau ikut kamu dong kemana. Cuman Yesus nggak mau nih. Maksudnya artinya nggak mau bukan konotasi negatif ya. Nggak maunya artinya Yesus mau dia juga langsung menjadi sebuah media kepada pengenalan orang akan Yesus. Yesus langsung mutus dia kan, seperti apa? Betul. Jadi kayak Yesus tuh nggak, oh ini aku tuh nggak. Jadi dia berbicara lewat kisah seseorang. Ya. Jadi bahkan orang itu pun nggak kenal Yesus, nggak tahu siapa Yesus, dia kerasukan tiba-tiba disembuhkan. Iya, menarik sih. Jadi sebenarnya Yesus itu Allah, kita bisa memakai siapa saja. Iya. Nggak harus orang yang sudah belajar. Iya, itu nggak harus. Bahkan mengenal Yesus bertahun-tahun, seumur hidupnya dia mengenal Yesus, itu bukan itu. Apa yang Allah tunjuk dalam masing-masing kita pribadi itu beda-beda jalannya ya. Beda-beda. Jadi seperti dari orang kerasukan ini kita belajar bahwa melalui dia Tuhan itu, Yesus pengen orang ini dipakai menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan Injil, yang akhirnya orang ini pun melakukannya dengan baik sekali. Dia kayak buka jalan ini buat Yesus. Dia buka jalan. Dia kan kesaksian ya, dia cerita-cerita kemana. Aku ya itu kan sebagai ya istilahnya kalau manusia ya pasti ada rasa terima kasih kan pada Yesusnya. Akhirnya dia cerita bahkan berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi itulah sebuah kuasa dari kesaksian pribadi ya. Iya. Ada lagi nggak Ner yang bisa Abner share dari pelajaran hari ini? Ya kalau yang bisa saya share ya Tuhan tuh menggunakan kita bahkan di setiap kejadian kehidupan kita yang kita tidak tahu, bahkan itu yang menurut kita buruk,
itu bahkan Tuhan bisa ada di situ, dan Tuhan tuh bukan pengen ya, cuman ya kita tuh ditunjukkan bahwa oh Tuhan tuh ada sebenarnya. Bahkan dituliskan di sini yang orang tadi yang kerasukan itu belum pernah mendengar satu khotbah yang diucapkan Yesus, bahkan ya gimana mau denger? Iya. Pertama ketemu Yesus aja dia kerasukan. Iya, makanya itu. Lagi kerasukan Ya setan. itulah. Ajaib lah Tuhan itu. Jadi kita tuh bisa mengabarkan Injil, mengabarkan sesuatu berdasarkan pengalaman kehidupan kita, yang nantinya kita akan diubahkan. Itu bisa menjadikan kita juga bisa buka jalan lah istilahnya. Jadi nggak melulu harus kita mendapatkan berkat, bukan itu. Jadi kalau kita sakit disembuhkan itu juga berkat. Iya. Itu juga berkat. Jadi bukan ceritain, secara materi kita diberikan di depan mata kita diberi tiba-tiba ada mobil, tiba-tiba bukan. Jadi sebenarnya kita sakit disembuhkan. Bahkan ketika kita tersesat kita lagi jalan kemana tersesat, kita nggak tahu jalan, akhirnya kita dibukakan ya, dengan orang lain tersesat di gunung ya. Itu juga bisa ya, juga bisa menjadi pengalaman yang kalau kita sadari lah, kalau tanpa Tuhan nggak bakal kita balik ke jalan ini ya. Tapi setidaknya kan dari walaupun mungkin pengalaman-pengalaman itu sederhana, tapi kita merasa hidup kita diubahkan dari pengalaman itu, karena memang kuasa kesaksian pribadi itu adalah kuasa bagaimana kehidupan yang diubahkan. Ini di dalam tulisan Nyonya White juga di hari Selasa ini ada di sini. Saya baca yang kalimat ketiga ya, yang linia terakhir itu. Tetapi mereka ini dua orang kan, karena yang ini yang kerasukan ini, mereka telah menaruh di dalam diri mereka sendiri bukti bahwa Yesus itu memang Mesias. Jadi dia membuktikan bahwa kuasa Yesus itu ada dalam diri mereka, dan Yesus itu adalah juru selamat, Mesias itu. Mereka dapat memberitakan apa yang mereka ketahui, apa yang telah mereka lihat dan dengar, serta rasakan tentang kuasa Kristus. Jadi karena itu mereka bisa, ya kan? Inilah apa yang dapat diperbuat oleh setiap orang yang hatinya telah dijamah oleh anugerah Allah. Berarti artinya kita semua dong ya. Kita semua tetapi bisa, ya. Kita juga harus peka. Maksudnya peka adalah peka kalau itu tuh sebenarnya pertolongan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita masih keras kepala ya sama aja tidak diubahkan, kan kuasa Tuhan itu mengubahkan. Jadi bukan roh Allah yang ada di kita, jangan-jangan sama seperti ini orang-orang kerasukan di Gerasa ini, rohnya yang lain, yang masih ada yang lain. Yang pasti roh Allah ada bersama-sama dengan kita ketika kita mempelajari Alkitab, termasuk dalam mempelajari